Baik ya, cost of capital ya ini adalah salah satu topik bahasan di manajemen keuangan ya. Subtopik yang akan kita bahas yang berkaitan dengan cost of capital ini atau biaya modal ya, ini adalah yang berkaitan dengan sumber modal ya, source of capital, kemudian apa saja komponen-komponen biaya yang meliputinya ya, kemudian perhitungan weighted average cost of capital ya. Nah, ini paling tidak ini adalah sebagai topik yang cukup mendasar ya di dalam kita atau perusahaan itu untuk menghitung kelayakan dari dana yang akan atau yang akan dipergunakan oleh perusahaan. Nah, kenapa kita perlu menghitung cost of capital ya? Karena cost of capital ini adalah bagaimana perusahaan ini bisa menciptakan efisiensi ya, karena perusahaan ini kan membutuhkan dana ya di dalam operasional. Apakah itu dana awal ketika pendirian atau ketika operasional berlangsung ya, atau ketika akan mengembangkan bisnisnya. Ya, nah ini pasti dia akan membutuhkan dana. Nah, maka secara garis besar ya, kita dana yang dimaksud dengan capital di sini adalah dana jangka panjang. Gitu ya. Jadi bukan dana untuk karena capital ini kan ada dua jenis ya, ada yang dana jangka panjang dipergunakan perusahaan untuk dalam jangka panjang atau dana untuk kepentingan working ya, working atau disebut dengan working capital. Ya, kalau working capital ini berarti dana yang dipergunakan untuk operasional sehari-hari. Misalnya buat produksi berarti untuk bahan baku, untuk bayar gaji dan sebagainya. Ya. Nah, tetapi ini adalah sumber dana jangka panjang. Ya. Nah, secara garis besar ya sumber dana jangka panjang ya atau long term capital ini ya ini ada yang pertama bersumber dari pembiayaan ya atau pinjaman jangka panjang ya long term debt. Kemudian yang kedua adalah dari saham atau stok. Nah, saham sendiri ada yang preferred stock, ada yang common stock. Ya, ada yang saham preferen ya atau kita kenal dengan saham preferen ya atau kita kenal dengan saham biasa. Ya, kalau saham preferen ini agak hibrid ya atau hibrid bukan agak ya, hibrid. Ya, hibrid ini dia memiliki sifat dari long term dan memiliki sifat dari common stock. Ya, apa sih sifat debt dan maaf ya long term debt ya? Apa sih sifat dari debt dan sifat dari stock? Ya, yang utamanya adalah stock itu adalah ownership ya kepemilikan. Ya, sedangkan debt ini tidak ada kepemilikan. Ya, kemudian debt ini adalah fixed expense atau fixed cost ya, memiliki biaya yang tetap yang sudah pasti dikeluarkan. Sedangkan stok ini tidak ada biaya atau pengembalian kepada pemilik stok ini ya sifatnya bukan fix gitu ya, berbeda dengan pembiayaan atau pinjaman. Ya. Nah, dari common stock ini kemudian juga ada return earning yaitu dana yang bersumber dari keuntungan dari operasional perusahaan. Ya, kalau yang akunting kita sudah tahu ya, laba rugi ya, laporan laba rugi ada laba bersih, maka laba bersih itu akan masuk kepada tambahan dari modal ya, equity ya, dari equity tambah ekuitas ya, masuk ke neraca dia akan menambah ekuitas. Nah, ini adalah return earning ya. Kemudian common stock ini bisa juga berupa tambahan common stock baru atau saham biasa baru ya. Jadi misalnya perusahaan memperbesar menambah modal kemudian mencari pemegang saham baru atau menambah modal dengan cara pemegang saham lama diminta untuk menambah modal. Ya, jadi bisa saja sumbernya dari internal ataupun sumbernya dari investor baru. Sumber dana jangka panjang yang bisa kita kategorikan ada dua kelompok besar. Ya. Nah, ini adalah sumbernya ya, sumber dari modal. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita menghitung biaya modal, gitu ya. Nah, jadi kenapa kita perlu menghitung biaya modal, gitu ya? Nah, karena kita ingin tahu biaya yang paling efisien ketika kita menambah modal baru, gitu ya. Jadi misalnya
ini perusahaan sudah berjalan. Kemudian kita membutuhkan investasi baru sebesar 100 miliar. Ya. Kenapa? Karena kita membuka pasar baru. Ya, kita membuka pasar, akan kebutuhan perusahaan akan meningkat. Ya, sehingga kita membutuhkan tambahan mesin misalnya gitu ya. Nah, tambahan mesin sebesar kita membutuhkan dana 100 miliar. Nah, 100 miliar ini akan kita dapatkan dari mana? Gitu ya. Apakah kita akan tadi ini, nah di sini ya, kita mau dapetin dari mana nih 100 miliar? Kita pinjam uang aja ke bank dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, kita terbitkan saja misalnya sukuk gitu ya, atau obligasi gitu ya. Atau berbagai macam jenis yang sifatnya pinjaman, ya, pembiayaan atau pinjaman atau dana pihak dikembalikan, ya, baik dikembalikan langsung maupun dikembalikan secara berkala, gitu ya. Kalau sukuk atau obligasi itu dikembalikannya seluruhnya di akhir, ya, misalnya jangka waktunya 5 tahun, ya kan, total yang dikembalikan adalah 5 tahun terakhir, di akhir tahun kelima. Ya, sementara di antara tahun ke-1 sampai tahun ke-5 itu ada kupon kan gitu ya. Nah, kemarin kan udah belajar tuh obligasi gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya pinjaman bank ya, dia sifatnya adalah melakukan angsuran. Ya, angsuran setiap bulan ya, biasanya setiap bulan itu ada unsur pengembalian pokok dan bunga atau margin bagi hasil. Gitu ya. Nah, ini mana yang akan dipilih? Kemudian atau kita menerbitkan saham baru. Gitu ya, atau kita mengambil dari return. Gitu ya, kalau saham baru berarti kita menerbitkan saham baru. Nah, berapa biaya untuk menerbitkan saham baru? Atau berapa biaya ketika kita menggunakan pembiayaan? Nah, tentu tugasnya manajer keuangan adalah memberikan perhitungan biaya yang paling murah. Gitu ya, pilihan yang paling murah atau kombinasi. Ya, sebagian kita ambil dari long term debt, sebagian kita ambil dari saham. Nah, inilah makanya di sini dihitung dengan rata-rata modal, ya, weighted average cost of capital, ya, menghitung rata-rata tertimbang dari biaya modal, ya. Nah, jadi oke, kita ambil 30% dengan menerbitkan saham, 70% dengan pinjaman bank, atau 70% menerbitkan modal, 30% pinjaman bank, gitu ya. Itu misalnya contohnya seperti itu. Nah, sehingga nanti kita bisa melakukan perhitungan mana biaya yang paling murah. Ya, jadi ini adalah kita akan merujuk kepada struktur modal yang tercipta setelah kita melakukan pinjaman. Gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ya, ini misalnya D ini, ya, D ini adalah melambangkan dari debt, gitu ya, pinjaman. Nah, ini ya, debt, ya. Kemudian P ini adalah melambangkan preferred, ya, preferred stock. Sedangkan S ini adalah melambangkan saham biasa. Gitu ya. Nah, jadi kita hitung rata-rata tertimbang gitu ya dari struktur modal yang ada sekarang. Jadi kalau kita lihat di Pasiva itu berapa besar saham biasa, saham preferred, dan berapa besarnya panjang. Yang tercipta setelah itu nanti mana biaya yang paling murah. Gitu ya. Ini menghitung seperti itu. Gitu ya. Ini biayanya, ini besarannya, gitu ya. W ini besarannya, K ini adalah biayanya. Nah, untuk debt, kenapa rumusnya berbeda, gitu ya? Ada 1 minus T. Ya, T ini adalah pajak, ya, karena untuk pembiayaan pinjaman, ya, ini biasanya di dalam return-nya, gitu ya, biayanya, ya, biaya itu kan jumlah yang harus dibayarkan, itu adalah mengandung pajak, gitu ya, ada unsur pajak, ya, sehingga ini harus di adjust lah, disesuaikan dengan adanya pajak. Sedangkan kalau saham ini relatif tidak, gitu ya.
Nah, ini jadi kalau misalnya di sini ada saham biasa 60%, 60, saham biasa ya, besarnya 10%, saham preferen, nah, utang 30 ini maksudnya jumlahnya ya, ada 60 ini kan berarti ada jumlahnya, maka nanti kita bisa membuat rata-rata, gitu ya, weighted average, gitu ya, itu adalah 60 kali 10%, 10 kali 15%, 30 kali 20%. Ya. Jadi rata-ratanya weighted average cost of capital-nya adalah 13,5. Ya, kita bandingkan kalau misalnya kita hanya dari saham biasa saja, itu biayanya hanya 10%. Karena ini harus bagi dividen ya, misalnya. Gitu ya. Asumsinya ini adalah dividen yang diharapkan. Ya, cost itu dividen itu kan cost bagi perusahaan. Gitu ya, meskipun secara akunting dia bukan cost gitu ya, tapi kan intinya akan mengurangi dana yang tersisa. Gitu ya, kalau saham preferen misalnya dia harus memberikan sebesar 15%. Ya, kalau utang misalnya 20%. Gitu ya. Ini asumsi biaya ya, ini asumsi biayanya. Gitu ya, angkanya bisa dirubah. Jadi asumsi biayanya itu akan mengeluarkan sekian, maka kemudian hitung dengan weighted average. Gitu ya. Nah, ini akhirnya diperolehlah 13,5. Kita bandingkan kalau dia dihitung secara individual. Ya. Biayanya utang 20%, biayanya saham preferen 15%, biayanya saham biasa adalah 10%. Rata-ratanya berapa? Tapi dihitung dengan rata-rata tertimbang. Saya bisa paham ya, rata-rata tertimbang ya. Jadi jangan persentasenya yang yang dijumlahkan kemudian dibagi 3, tetapi dipertimbangkan jumlahnya. Misalnya utangnya cuma 10% kok, gitu ya. Terus ini utangnya cuma 30, ya 30% kok, gitu kan ya. Ya dipertimbangkan dengan rata-rata tertimbang. Oke ya. Nah, jadi ini adalah cara menghitung biaya dari modal. Nah, sehingga nanti perusahaan bisa misalnya ini 13,5. Mungkin nanti ada skema lain. Udah deh kalau gitu kita terbitkan saja saham biasa tambahan. Gitu ya. Kemudian utangnya menurun, maka angka weighted average ini akan berubah. Gitu ya. Nah, inilah kita perusahaan itu mencari mana jumlah weighted average yang paling efisien ya dipandang oleh perusahaan. Terlepas dari resiko-resiko. Tadi kan ada resiko ekonomi, ada resiko bisnis dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu tentu dengan pertimbangan, cuman tidak bisa dikuantifisir. Ya, misalnya ini utangnya biayanya 20% kok, gitu kan ya. Kan tinggi, kenapa diambil banyak? Kenapa tidak kita alihkan saja ke saham? Nah, tentu ada pertimbangan, misalnya saham itu mempunyai karakter apa? Saham mempunyai karakter kepemilikan. Gitu ya, pemegang saham lama nggak mau kepemilikannya turun. Misalnya gitu ya. Kan tadinya kan kalau misalnya saya pemegang saham di perusahaan punya kepemilikan 10%. Ketika menerbitkan saham baru, ya katakanlah menerbitkan saham baru, misalnya saya punya saham 10, ya total sahamnya ada 100, berarti saya punya 100%. Perusahaan membutuhkan 50, ya kan? Kalau 50 diperoleh dari pemegang saham yang baru, maka kepemilikan saya kan jadi turun dari 10 per 150. Tadinya kan 10 per 100, 10%. Sekarang kan kepemilikan saya turun, hak suara saya berkurang. Gitu ya. Kalau saya ingin mempertahankan 10%, maka saya harus beli. Ketika perusahaan menerbitkan saham baru sebesar 50, saya harus beli 10%-nya, saya harus beli 5. Nah, saya nggak punya uang untuk membeli 5. Gitu ya. Nah, sehingga kepemilikan saya menjadi turun, hak suara saya menjadi berkurang. Gitu ya. Nah, ini mungkin menjadi pertimbangan yang sifatnya non teknis, non perhitungan, gitu ya, tidak masuk ke dalam perhitungan. Padahal kalau dengan saham bisa lebih murah, gitu. Tapi kita memilih untuk menggunakan utang. Kenapa? Karena kepemilikan saya tidak berkurang, saya tetap punya hak suara di situ. Gitu ya. Nah, itu misalnya pertimbangan-pertimbangan non teknisnya. Oke ya. Nah, ini kemudian apakah analisa kita ya before tax atau after tax ya, capital cost ya. Jadi apakah pertimbangannya itu sebelum pajak atau setelah pajak. Ya, ini juga harus dipertimbangkan karena jangan sampai nanti kita mempertimbangkan
sebelum pajak, ya, ternyata nanti perusahaan masih harus mengeluarkan lagi, gitu kan ya, dana untuk membayar pajak, gitu ya. Jadi kita harus diperhitungkan, gitu ya. Jadi di sini tadi ya KD membutuhkan adjustment yang berkaitan dengan pengurangan pajak. Ya, jadi ini perlu dipertimbangkan ya di dalam menilai ya, jangan sampai karena pajak itu lumayan ya, bisa 10%, bisa apa kalau kita misalnya katakanlah PPh badan aja gitu kan, itu di Indonesia masih 20%, ya 22%. Ini kan cukup besar kalau seandainya tidak dipertimbangkan. Atau ketika kita membuat debt, ya itu ada biaya ada pajak yang harus dipotong di sana, gitu ya. Sehingga ekspektasi dari misalnya ada bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan X tadi, gitu kan ya. Nah itu kan ekspektasi diperolehnya berapa, gitu ya. Nah sekian persen itu kan bersih dari pajak, gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan adanya unsur pajak. Oke ya. Nah ini jadi secara umum ini yang paling dasar gitu ya, bahwa kita harus mempertimbangkan adanya weighted average ini atau ada cost ini, dan begini cara perhitungan yang umum atau biasa dipergunakan di luar pertimbangan-pertimbangan tadi yang sifatnya non cost ya, non calculation ya, tidak masuk dalam perhitungan. Oke, saya kira ini mungkin yang lainnya nanti bisa dibaca ya. Ini apa nih misalnya, apakah menggunakan angka akuntansi atau nilai pasar, gitu ya. Batch-nya ini ditentukan dari mana, gitu ya. Apakah menggunakan angka pasar? Ya misalnya kan gini, kalau secara pembukuan saham itu kan nilainya misalnya nilai nominal dari saham itu misalnya 100 juta, gitu ya, misalnya 100 juta. Tetapi kan nilai pasarnya bisa jadi 150 juta. Nah, angka mana yang akan kita pergunakan? Angka pembukuan atau angka pasar? Gitu ya, kira-kira ini pertanyaannya. Gitu ya, ketika kita membuat perbandingan ini ya, perbandingan ini, angkanya berapa? Gitu kan, misalnya mana tadi saham biasa, ya saham biasa itu kita pakai angka 100 atau pakai angka 150, gitu ya. Nah, itu pertanyaannya mana yang lebih bagus. Ya, use actual number atau target capital structure. Gitu ya. Nah, ini adalah kepentingan ya. Saya kira ini adalah kepentingan bagaimana kita angka mana yang akan kita pergunakan. Ya. Kita adjust tadi. Oke, saya kira itu untuk cost of capital ya, sebentar ya. Ya, kemudian ini preferred stock ya, karena preferred stock itu sifatnya seperti fix ya, biaya yang sudah fix tadi ya, gitu ya. Secara biaya dia mengikuti debt, gitu ya, tetapi secara sifat atau feature dia adalah mengikuti dari saham biasa. Ya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita cukupkan ya untuk tambahan dari saya. Saya kira ini mungkin beberapa pengertian-pengertian ya. Ya, adanya flotation cost ya. Flotation cost ini tergantung kepada resiko dari perusahaan dan jenis dari modal ya, itu modal yang diperoleh.
ya. Kemudian yang berkaitan dengan faktor-faktor gitu ya yang mempengaruhi komposisi dari weighted average cost of capital, yaitu kondisi pasar, ya, struktur modal dan kebijakan dividen. Ini nanti baru akan dijelaskan kemudian ya. Kemudian kebijakan investasi dari perusahaan, ya. Kemudian resiko dan biaya, ya ini ada grafiknya ya. Kemudian jenis resiko, nah ini yang tadi ya, apakah mau stand alone atau gabungan. Kalau weighted average itu kan gabungan. Ada yang, oh saya hanya mau lihat resiko dari modalnya saja. Ya, saya hanya mau lihat resiko dari debt saja, gitu ya. Nah, seperti itu. Baik ya, nanti mungkin bisa dibaca. Oke, dari saya itu. Saya cukupkan untuk cost of capital ya.